Halo guys, kembali lagi bersama saya, Nandi. Pada video kali ini, film yang akan diringkas alur ceritanya berjudul The Girl in the Fog 2017 dengan durasi tayang selama 128 menit atau berkisar 2 jam 8 menit. Tak pernah lupa, semoga kalian bersama keluarga sehat, bahagia selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang psikolog bernama Flores. Berlatar di negara Spanyol, pagi buta, Flores beranjak ke kantor. Kantornya yang berada di daerah bernama Avecot. Namun, jalannya harus terhambat karena adanya insiden. Dari insiden itu, Flores langsung mendapat tugas di pagi buta seperti ini. Di kantornya, ia pun sudah ditunggu oleh beberapa polisi. Flores diminta mewawancarai seorang detektif bernama Vogel. Vogel terlibat dalam insiden yang menewaskan satu pria. Polisi pun curiga karena di pakaian Vogel terdapat bercak darah. Dari situ, Flores meminta Vogel untuk menjelaskan semuanya dari awal. Jauh sebelum ini, daerah Avecot digemparkan dengan hilangnya satu gadis. Kasus itu pun menarik perhatian Vogel yang kebetulan sedang makan siang. Sembari memikirkan harus memulai dari mana, Vogel sedikit berbincang dengan pemilik kedai setempat. Pemilik kedai itu pun berdoa agar Vogel bisa membantu keluarga gadis itu. Sesaat, Vogel langsung melihat satu-satunya jalur yang ada di wilayah Avecot. Dibantu asistennya yang bernama Borgi, Vogel menulis catatan pertama untuk kasus ini. Lalu, Vogel mendatangi keluarga Ana untuk mendapatkan info lebih dalam. Ana Lu, gadis berusia 16 tahun yang begitu agamis. Sedari kecil, Ana rutin mengikuti perkumpulan gereja di Avecot. Ia tak pernah mempunyai musuh dan bahkan Ana baru memiliki handphone 1 tahun lalu. Ana hobi membuat gelang dan ia begitu menyukai kucing. Namun, kedua orang tuanya tak pernah memberi Ana izin untuk memelihara kucing karena Ana alergi dengan bulu kucing. Fakta unik, di handphone Ana hanya terdapat 6 kontak yang tersimpan, yaitu ibu, ayah, nomor rumahnya, nomor rumah nenek, nomor perkumpulan gereja, dan nomor teman baiknya. Sebelum Vogel pergi, Ibu Ana berkata kalau malam ini ada perkumpulan gereja. Ia akan berdoa kepada Tuhan supaya Vogel dan timnya bisa menemukan Ana. Selain itu, Ibu Ana juga memberikan hadiah untuk Vogel, yaitu sebuah gelang yang terakhir kali dibuat oleh Ana sebelum ia menghilang. Harapan besar pun telah ditempatkan kepada Vogel. Saat keluar, Vogel sengaja menepukkan tangannya berulang kali, membuat satu persatu tetangga dari keluarga Ana keluar untuk melihat. Tepukan yang berlangsung cukup lama dan membuat mereka merasa kesal. Belum diketahui apa maksudnya, tapi Vogel pun akhirnya menyudahi tepukan itu. Ia kembali ke mobil dan Borgi terlihat sudah biasa dengan hal tersebut. Kemudian Vogel mengadakan rapat dengan para polisi. Pimpinan polisi bernama Meyer siap untuk mendengarkan arahan Vogel. Malam hari di tanggal 23 Desember, itulah waktu di mana Ana pergi ke perkumpulan gereja. Namun Ana tidak pernah tiba di perkumpulan malam itu. Ana sendiri bukanlah tipe anak yang suka kabur dari rumah dan ponselnya mati setelah 7 menit meninggalkan rumah. Tidak ada satupun dari tetangga yang melihat atau mendengar sesuatu ketika Ana keluar dari rumahnya. Vogel pun menarik kesimpulan bahwa si penculik tidak asing dengan rutinitas tetangga Ana, yang mana si penculik tahu kapan waktu untuk datang dan juga pergi. Sayangnya, tidak ada CCTV di sepanjang jalur ataupun kediaman tiap warga di Avecot. Ketika malam tiba, orang tua Ana pun diminta untuk menjelaskan kronologi hilangnya Ana. Penjelasan itu diiringi dengan bisikan-bisikan doa dari perkumpulan gereja. Vogel dan juga Borgi sengaja merekam momen ini sebagai tanda dimulainya penyelidikan kasus yang menimpa Ana Lu. Semua orang tentu berharap jawaban bisa ditemukan, dan tiap doa mengalir agar Ana bisa kembali serta ditemukan dengan selamat. Singkat waktu, sesi doa pun baru selesai ketika matahari kembali terbit. Da ieri che ci stanno appresso. Erano anche fuori dalla casa di che faccia qualcosa. E cosa? Non abbiamo mezzi. Di hari kedua penyelidikan, Vogel memerintahkan Borgi untuk membagikan APD ke para polisi. APD yang membuat para polisi bisa ikut dalam pencarian.
Proses pencarian pun tersebar di siaran TV nasional. Semua informasi dari berbagai kalangan turut diserap oleh tim penyelidikan. Kesibukan tanpa henti yang berlangsung selama 24 jam non-stop. Che fine ha fatto l'elicottero che abbiamo... Di balik itu, ada ayahnya Anna yang datang dan menunggu Vogel sedari tadi. Ternyata, ayahnya Anna ingin memberikan sesuatu kepada Vogel, yaitu buku diari Anna yang berisi foto Anna bersama Priscilla, teman baik Anna. Ayah Anna pun mengaku ia sempat iseng menghubungi Priscilla karena naksir. Tapi, tindakan itu berujung penyesalan secara cepat. Tak mau mempermasalahkan, Vogel pun menyuruh ayah Anna untuk segera pulang. Setelahnya, Vogel sengaja menemui seorang wartawan senior bernama Honor. Buku diari Anna pun diberi kepada Honor untuk diangkat ke berita. Dengan diangkat, maka tiap orang akan semakin mengikuti kasus ini. Dengan tiap orang mengikuti kasus ini, maka perhatian lebih luas dan kemungkinan besar pencarian pelaku jauh lebih mudah. Malam itu juga, siaran live berlangsung, meliputi aksi para warga Avekot yang menunjukkan rasa simpati atas hilangnya Analu. Banyak lilin dinyalakan dan tak lupa boneka-boneka kucing turut dipajang. Vogel turut hadir di kegiatan malam itu. Begitu juga dengan Meyer yang ikut memantau. Kedua orang tua Anna pun turut berterima kasih atas besarnya rasa simpati warga Avekot. Tak ada yang bisa diucap selain terima kasih dan terima kasih. Mereka berdua turut mengharapkan doa dari para warga agar anak gadis berusia 16 tahun itu bisa kembali pulang dengan selamat. Selama pidato ini berlangsung, semua pun berjalan tanpa hambatan. Vogel turut prihatin dan ia hanya bisa mendengarkan dari bawah. Namun ketika kata-kata penutup akan dilontarkan, ada satu hal yang membuat curiga, yaitu keberadaan pria yang sibuk dengan kameranya. Segala hal yang terpampang terus difoto tanpa henti. Hingga akhirnya pria itu berjalan mendekat ke kumpulan lilin. Vogel sendiri langsung mendapat laporan dari Meyer yang mulai fokus ke pria itu. Meyer menyaksikan sendiri pria itu mengambil satu boneka kucing. Disinilah Meyer meminta izin untuk mengamankan pria tersebut sekarang juga. Tapi permintaannya ditolak oleh Vogel. Vogel memerintahkan untuk membiarkan pria itu pergi. Vogel berkata, seorang penjahat tak akan mungkin berani mendekat ke tempat eksekusi. Sekarang ini sudah pasti pelaku sedang berusaha untuk sebisa mungkin tidak banyak bergerak. Atas penjelasan itu, pada akhirnya pria tersebut tak jadi diamankan. Menjelang malam, Vogel tiba-tiba ditelepon oleh Borgi. Borgi mendapat nama dari pria berkamera itu dan namanya adalah Mattia. Alamat Mattia pun turut didapat oleh Borgi bersama timnya. Dari apa yang didapat, Vogel memilih untuk mendatangi rumah Mattia seorang diri. Bukan tanpa alasan, kunci rumah Mattia berhasil diduplikasi oleh tim kepolisian. Malam itu juga, Vogel bergegas pergi ke rumah Mattia. Datang seorang diri dengan membawa senter dan juga kunci duplikat. Di ruang bawah tanah, Vogel menemukan boneka kucing yang sempat diambil Mattia. Dan tepat di sebelahnya ada laptop yang wallpapernya diisi foto Anna. Di momen ini, Vogel semakin menaruh curiga kepada pria itu. Vogel pun tertarik kepada satu file video yang akan menjadi bukti terbaru. Bukti yang didapat berkat pengawasan ketat. Tapi tiba-tiba, Mattia pun muncul dari belakang sembari merekam. Ia turut menunjukkan wajahnya, seolah menjelaskan ia tidak takut apa-apa. Mattia hobi merekam Anna diam-diam jika ada waktu. Dan satu-satunya hal yang menarik perhatian Vogel adalah sebuah mobil berwarna putih. Mobil itu selalu berada di setiap rekamannya Mattia. Rekaman yang jelas-jelas ditujukan untuk merekam aktivitas Anna. Setelah itu, kita dialihkan kepada seorang guru bernama Martini. Menjadi seorang guru bergelar profesor yang dikenal serba bisa. Mattia turut menjadi murid dari Martini di sekolah itu. Suatu waktu, Priscilla sengaja menghampiri Martini. Rekan Anna itu meminta untuk diajarkan caranya berakting. Ternyata, dalam hitungan hari, Priscilla akan diinterview dalam rangka membahas hilangnya Anna. Malamnya, Martini pun akhirnya selesai mengajarkan Priscilla untuk pede di depan kamera. Hal itu pun turut diketahui oleh istri Martini. Di sisi lain, Martini mempunyai satu anak gadis yang tidak begitu nurut kepadanya.
Kemudian hari pun berganti, di mana para warga secara ikhlas turut berpartisipasi untuk mencari Ana. Keseluk-beluk hutan pun terus ditelusuri tanpa ada yang terlewat. Sampai sekarang belum ada titik terang terkait keberadaan Ana. Di mana ketika malam, Martini bersama sang istri baru bergegas untuk pulang. Sebelum tiba di rumah, Martini berkata ia harus isi bensin lebih dulu. Tentu tak masalah bagi sang istri untuk menunggu sejenak waktu. Saat itulah Martini pun turun untuk membayar bensin yang ia beli. Tapi sekejap, matanya fokus kepada pemberitaan di televisi, yang mana sebuah mobil jeep berwarna putih dicurigai dan sedang diburu oleh polisi. Dan di sini, pegawai kasir di pom itu pun sontak melihat mobilnya Martini. Seketika Martini segera keluar serta bergegas pergi dari sana. Tanpa basa-basi, penjaga kasir pun langsung berkata, "Hei, lihat, itu dia pelakunya." Setiba di rumah, anak Martini panik sendiri setelah melihat berita di TV. Begitu halnya Martini yang terus melihat ke arah jalan raya. Heran sendiri, istri Martini meminta sang suami untuk segera klarifikasi. Saat itulah panggilan Martini ke kantor polisi diangkat oleh Borghi. Borghi berkata, apa yang tersebar di TV adalah proses penyelidikan yang tak sengaja bocor. Tapi tanpa diketahui Martini, sebenarnya berita itu memang sengaja dibocorkan oleh Vogel dan tim. Vogel ingin memberi efek jera kepada pemilik asli dari mobil itu dan melihat reaksinya. Dan sebelum penjaga kasir sadar, Vogel sebenarnya sudah mengetahui lebih dulu siapa pemilik mobil jeep putih tersebut. Di waktu yang sama, istri Martini mulai sedikit curiga karena diam-diam Martini memiliki luka di tangannya. Namun belum berbincang lama, tiba-tiba ada banyak flash di depan rumah Martini. Sudah pasti itu adalah kumpulan wartawan yang memburu berita hangat. Alhasil, sejak malam itu, keluarga Martini akan terus dicari oleh para wartawan. Di paginya, Martini ditawari pertolongan oleh seorang pria. Tapi Martini harus keluar masuk rumah lebih dulu untuk bisa menghindar. Hingga akhirnya ia berhasil masuk ke mobil pria yang menolongnya. Ternyata, itu adalah seorang pengacara bernama Levi yang tertarik untuk membantu Martini. Levi berkata saat ini semua orang sudah menganggap Martini sebagai pelaku. Tak ada celah bagi Martini untuk kabur dan satu-satunya jalan adalah mengikuti sidang. Di sini, Martini membalas dan terus bersikeras kalau ia tidak bersalah. Tapi Levi menyangga lagi dan berkata, seluruh berita terkait mobil Martini yang selalu berada di dekat Ana terus-terusan membuat semua orang yakin bahwa Martini lah pelakunya. Martini pun diberi waktu untuk memikirkan jasa pendampingan dari Levi. Dan untuk berkabar, Levi meminjamkan handphone khusus agar perbincangan mereka tetap aman. Dengan terbatasnya keuangan, Martini pun berunding bersama istrinya. Belum selesai, tiba-tiba Borghi dan beberapa tim medis datang ke rumah mereka. Ternyata kepolisian meminta Martini untuk melakukan pengambilan sampel DNA. Selain itu, mobil jeep putih turut dibawa sementara untuk diperiksa. Apalah buka. Esok paginya, hasil pemeriksaan mobil jeep putih pun sudah selesai. Tidak ditemukan bekas darah dari Analu. Namun, ada satu yang menjadi petunjuk, yaitu bulu kucing. Yang bikin janggal, Martini tidak memelihara kucing satupun. Sayang, temuan ini belum bisa menjadi bukti yang kuat bagi semua orang. Lalu saat menuju kantor polisi, Vogel tak sengaja melihat ibunya Ana. Wanita malang yang tak bisa melupakan tanggal 23 Desember. Beban pikiran sangat berat, membuat stres yang tak lagi tertahankan. Usai itu semua, Vogel pun mendapat pesan masuk di handphonenya. Pesan anonim yang berkata Martini tidak bersalah. Di lain situasi, Martini dan istri pun sepakat untuk membayar jasa Levi. Saat itu Levi langsung berkata bahwa ada keuntungan di balik ini semua. Dengan kurangnya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Vogel, Martini akan tetap dipenjara. Akan tetapi, lamanya durasi penjara yang sempat terasa akan menghasilkan uang kompensasi bagi Martini apabila ujungnya tuduhan itu tidak terbukti. Dari situ, Martini merasa tak apa jika sekarang ia harus dipenjara. Menjelang malam, Vogel mengadakan pertemuan dengan Martini. Pertemuan singkat di mana Vogel ingin menunjukkan sesuatu. Informasi terbaru, bulu kucing yang ditemukan di mobil menunjukkan bahwa bulu itu sama dengan bulu dari kucing oren yang menurut tetangga sering ada di depan perkarangan rumah Ana.
Vogel pun menegaskan bahwa cukup dengan menemukan kucing itu, Martini otomatis menjadi tersangka. Tapi ketika akan pergi, Martini sengaja kembali lagi, memperingatkan Vogel bahwa semua yang dilakukan Vogel adalah kesia-siaan. Dari kalimat itu, barulah Martini benar-benar beranjak pergi. Di hari berikutnya, Vogel dan Borghi dipanggil oleh tim pencari. Ada temuan baru yang bisa menjadi titik terang selanjutnya. Pada momen ini Martini pun sibuk mencukur jenggotnya sampai habis, sedangkan Vogel dan Borghi mulai ditunjukkan apa temuan yang didapat. Dan ternyata itu adalah sebuah tas berwarna pink milik Analu. Sejak hari itu, tas ini akan memperluas jangkauan penyelidikan. Di sisi lain, Priscilla sibuk menghadap ke depan kelas. Begitu juga dengan Mattia yang terus melihat ke depan. Terlihat, satu kelas pun terdiam dengan paras baru dari Martini. Martini yang sekarang memiliki tampilan terbaru tanpa jenggot dan juga kumis. Diam-diam Vogel ternyata turut berada di kelas tersebut. Di depan Vogel, Martini menyampaikan pesan ke murid-muridnya bahwa kejahatan tak selalu muncul hanya karena dendam, tapi lebih banyak karena uang. Tepat setelahnya, Vogel pun berkata bahwa waktu terus berjalan. Kalimat yang dilontarkan Martini benar-benar baik menurutnya, namun tak akan sebaik nasib Martini ke depan. Bagi Vogel, ia hanya butuh beberapa waktu untuk bisa memenjarakan Martini. Singkat cerita, pesan anonim kembali didapat oleh Vogel. Yang tak lama nomor anonim itu sengaja menelpon Vogel. Seorang wanita bernama Beatrice yang merupakan wartawan sepuh berada di balik nomor itu. Ia meminta Vogel untuk mengetik The Fogman atau pria kabut di mesin pencarian. Vogel yang mendapati ada laptop di kamarnya pun tertarik untuk mengikuti. Diketiklah kata kunci The Fogman yang mana jika sudah selesai, maka Vogel akan melihat kasus 30 tahun lalu. Seorang gadis bernama Katia Hillman yang kasusnya tidak terpecahkan. Sontak, Vogel pun tertarik dan ia meminta alamat Beatrice untuk bertemu. Singkat cerita, Beatrice berkata bahwa kasus yang saat ini menimpa Anna sama persis dengan kasus dari hilangnya 5 orang gadis sekitar 20-30 tahun yang lalu menurut Beatrice dan disebabkan oleh satu pelaku yaitu The Fogman. Namun, Beatrice dianggap gila oleh banyak orang atas kesimpulannya itu. Terlebih setelah Beatrice menemukan kesamaan dari korban pertama yaitu Katia Hillman hingga korban kelima, di mana kelima gadis yang diculik memiliki rambut berwarna merah serta mempunyai bintik di wajah mereka. Tak terbantahkan lagi, Analu turut mempunyai tampilan serupa dengan ciri-ciri itu. Informasi dari Beatrice benar-benar membuka pikiran Vogel. Bahkan masih ada yang ingin ditunjukkan oleh Beatrice, di mana ada satu paket yang dikirim ke alamat Beatrice namun tertuju kepada Vogel. Beatrice sempat membuka paket itu dan ia pun meminta Vogel untuk bersiap. Di dalamnya, ada buku diari kedua milik Anna yang akan semakin memperjelas. Tak ada yang tahu bahwa Anna memiliki 2 buku diari, termasuk kedua orang tuanya. Anna memang sengaja menyembunyikan buku itu, di mana Vogel segera membuka buku tersebut secara paksa. Siapa yang mengirim paket itu menjadi tanda tanya besar, tapi di dalam diari tersebut, Anna menulis nama Oliver, yakni pria yang ia suka. Bahkan Anna sengaja membuat inisial O tepat di pergelangan tangan kirinya. Tidak selesai sampai di situ, Vogel menemukan satu hal lagi. Belum diketahui apa maksudnya dan mengapa, tapi Vogel menemukan lembaran foto yang tertuju kepadanya. Foto itu pun mengarah kepada satu titik yang sebelumnya sempat ditelusuri banyak orang di area hutan. Setelah dicari, ternyata itu adalah sebuah makam dari salah satu warga Avekot. Vogel langsung melihat sekeliling apakah situasi aman atau tidak. Usai menggali tanah sedikit, Vogel menemukan bungkusan plastik hitam. Ia pun memastikan sekali lagi situasi di sekitar makam itu. Barulah setelahnya, Vogel pun tahu isi plastik itu adalah sebuah kaset rekaman. Vogel langsung beranjak ke kantor untuk memutar kaset tersebut, tidak berkata kepada Borghi dan menonton seorang diri. Di detik awal, terlihat seorang pria sedang berada di toilet hotel. Vogel pun awalnya kesulitan untuk menebak di mana lokasi dari hotel itu. Tapi ternyata, si pelaku sengaja menunjukkan gambar hotel yang ia gunakan. Tanpa pikir panjang, Vogel akan pergi ke hotel tersebut sekarang juga. Hotel yang dimaksud bernama Grand Hotel. Hotel yang telah usang. Hotel ini tak berfungsi lagi akibat disegel pemerintah.
Melihat situasi sekitar tidak ada siapa-siapa, Vogel pun berniat untuk masuk. Dari banyak kamar, hanya ada satu kamar yang bisa dimasuki. Dan di kamar itu, sebuah ranjang pun berbekas cukup kotor. Kita flashback ke masa sekarang, yaitu Vogel yang masih bercerita kepada Flores, seorang psikolog. Vogel pun bertanya, kenapa banyak pajangan ikan di kantornya Flores? Kemudian Flores menjawab bahwa tak semua ikan ia suka, hanya ikan tertentu yang ingin ia pancing. Dan terakhir kalinya Flores memancing ketika ia masih muda. Waktu itu ia berjanji untuk tidak lagi mengoleksi pajangan ikan. Karena tepat di aktivitasnya yang terakhir, Flores ada kendala kesehatan di mana jika ia terlalu capek, maka akan terkena serangan jantung. Hal itu pun membuat proses memancing yang terakhir tidak terlalu mulus. Begitulah jawaban Flores atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Vogel. Singkat cerita, Martini dinyatakan tak bersalah setelah melewati kurungan penjara. Bebasnya Martini membuat uang kompensasi dalam jumlah fantastis akan segera keluar baginya. Tentu itu adalah kabar bahagia bagi Martini, tapi tidak bagi Vogel dan juga timnya yang merasa gagal. Gagal mendapatkan bukti tambahan untuk meyakinkan para hakim. Namun sejak saat itu, polisi membuka lagi kasus 30 tahun lalu. Dibukanya penyelidikan lama membuat Vogel diundang honor ke acara TV. Vogel turut diberitahu bahwa ia akan satu panggung dengan Martini. Dan selama on air, Martini hanya akan dimintai pendapatnya terkait kasus lama. Ketika detik-detik naik ke panggung, Vogel melihat Martini. Tanda siaran sudah dimulai pun terlihat jelas. Disinilah Vogel turut melihat satu tanda krusial dari Martini. Tanda yang berada di pergelangan tangannya, dan siapa sangka ada satu petunjuk yang terlewati oleh Vogel, yaitu tulisan berinisial O yang dimaksud sebagai Oliver. Di situ, Vogel pun merasa kalah telak dari Martini. Dan akhirnya, Vogel mempunyai kesimpulannya sendiri. Martini pintar, ia tahu Mattia naksir kepada Anna. Terlebih di kameranya, Mattia selalu merekam pergerakan Anna. Lalu Martini memutuskan untuk membuat portal palsu terkait The Fogman yang sebenarnya sudah menjadi pembahasan sejak 30 tahun lalu. Martini pun turut sengaja membawa mobilnya di sekitar Anna, dengan harapan pergerakan mobilnya bisa terekam di kamera Mattia. Vogel menambahkan di balik itu, Martini mempunyai maksud tersendiri. Hingga di 23 Desember, Anna bergegas pergi ke perkumpulan gereja. Martini bersiap di depan rumah Anna dengan berpura-pura mencari kucing hilang. Martini tahu, dengan kucing, Anna akan tertarik dan mendekat. Dan benar saja, malam itu Anna ditanyai Martini apakah ia melihat kucing oren. Merasa sempat melihat, Anna pun diminta untuk membantu mencari. Dan sejak Anna menjawab iya, disitulah tak ada teriakan yang muncul. Karena sesungguhnya, Martini telah berhasil membius Anna. Usai membius, pergilah Martini ke satu kamar di Grand Hotel. Anna dipastikan sempat tersadar pada momen itu. Tapi semua berubah akibat tindakan Martini yang berikutnya. Pada intinya, Martini adalah pelaku di balik hilangnya Anna. Martini bermain sangat rapi dan bahkan sengaja membuat dirinya dimasukkan ke penjara. Satu hal yang ingin dikejar oleh Martini, yaitu uang kompensasi. Hal ini sebenarnya sudah menjadi kisi-kisi ketika ia menyampaikan satu kalimat kepada murid-murid di kelasnya, yaitu kejahatan tidak selalu muncul karena dendam, tapi bisa juga karena uang. Setelah terbukti tak bersalah, ia tidak akan dicurigai oleh masyarakat, mengingat Martini pernah dituduh dan kembali dilepaskan. Martini pun akhirnya membuka tas Anna dan menemukan diari yang disembunyikan. Dari diari itu, target Martini berikutnya adalah memancing Vogel untuk ikut serta. Di dalam diari tersebut, foto dari lokasi keberadaan kaset sengaja diselipkan. Hebatnya Martini sudah tahu harus mengirim paket itu ke siapa. Dan satu-satunya orang yang dianggap gila akan The Fogman adalah Beatrice. Usai paket dikirim, tas Anna segera dibuang. Dari diari Anna, Martini turut tahu harus melakukan apa berikutnya. Pintarnya, setelah bebas, barulah Martini sengaja membuat inisial O di tangannya untuk memancing emosi dari Vogel. Lalu, usai kesimpulannya Vogel, Flores pun memanggil polisi untuk segera masuk. Vogel akhirnya mengakui bahwa ia baru saja membunuh Martini. Rasa muak kepada Martini yang berujung Vogel harus ditangkap. Dan singkat cerita menjelang pagi, terlihat Flores yang baru saja tiba di rumahnya.
tinggal seorang diri di sebuah rumah yang cukup luas. Di situ, Flores pun ingin membuka sebuah box di gudangnya. Box yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan box itu ternyata berisi 6 potongan rambut berwarna merah. Siapa yang menyangka Flores adalah dalang di balik ke-6 kasus. Dan tiap ikan yang ada di kantornya adalah perumpamaan dari ke-6 gadis. Di pancingan terakhir, Flores tidak lagi turun tangan karena faktor kesehatan dan juga usia. Dan faktanya, ia sengaja membayar Martini untuk bertindak. Itulah mengapa Flores sempat berkata proses memancing yang terakhir tidak terlalu mulus. Karena memang ikan ke-6 yaitu Ana adalah hasil tangkapan dari Martini. Tak bisa dipungkiri, film berdurasi 2 jam ini benar-benar membuat saya terpukau. Alur ceritanya dan kerapian di balik kasus hilangnya Ana membuat nuansa tegang benar-benar terasa. Dan agar kalian turut merasakan, sebisa mungkin saya membuat narasi yang mudah dimengerti. Selain dimengerti, semoga narasi dan pembawaan saya turut membuat kalian merasakan apa yang saya rasakan selama menonton film ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur dari film Girl in the Fog 2017. Kita bertemu lagi ya di video alur cerita berikutnya. Dan saya Nandi cabut dulu. Dadah.